Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 pada pertemuan yang kedua, metode dalil. Anak-anakku yang saya sayangi, kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Namun sebelum kita membahas berdirinya dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, kita akan bahas dulu sesuatu hal yang berhubungan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Umayyah. Kenapa? Karena berdirinya dinasti Umayyah di Abbasiyah tidak terlepas dari dinasti Umayyah. Sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah, yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Mengapa dikatakan lemah? Karena para khalifah tidak mampu untuk mengkonsolidasikan pemerintahan, untuk menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Karena pada saat itu banyak terjadi pemberontakan, pembilotan, kekacauan keamanan, dan lain sebagainya. Negara tidak aman, negara kacau balau. Yang selanjutnya, sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah yang kedua adalah tidak ada mekanisme pengangkatan khalifah. Kenapa dikatakan tidak ada mekanisme pengangkatan khalifah? Karena dinasti Umayyah pada saat itu memerintah menggunakan sistem monarki atau sistem keturunan, tidak menggunakan sistem demokrasi atau melalui pemilihan sebagaimana yang telah dilakukan ketika zamannya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah pemindahan ibu kota. Pemindahan ini yang asalnya dari Madinah dipindah ke Damaskus. Kenapa dipindah ke Damaskus? Karena Damaskus atau Suriah itu dulu adalah tempat Khalifah Muawiyah pernah menjabat sebagai gubernur ketika zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Utsman. Bertepatan di Damaskus telah hidup orang Bizantium yang notabene adalah orang-orang non-Islam, makanya mereka itu sukanya hidup berfoya-foya, hidup senang-senang. Banyak para generasi atau khalifah atau keluarga dari dinasti Umayyah ingin meniru gaya tersebut. Yang nomor 4 adalah kekecewaan para ulama. Kenapa para ulama kok kecewa dengan pemimpin dinasti Umayyah? Karena banyak para pemimpin dari dinasti Umayyah ini memimpin dengan cara banyak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Contohnya banyak korupsi, menindas rakyat, berbuat sewenang-wenang, tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang nomor 5 adalah adanya pertentangan antar suku, yaitu antara suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Kenapa mereka bertentangan? Karena para khalifah lebih berpihak kepada suku Arab Selatan. Yang selanjutnya, sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah ketidakpuasan bangsa non-Arab. Mereka disebut dengan Mawali. Kenapa? Karena mereka itu dianggap inferioritas atau masyarakat kelas rendah atau masyarakat kelas bawah, dianggap sebagai budak, tidak dimanusiakan sebagaimana manusia. Yang nomor 7 adalah dinasti ini terbentuk dengan latar belakang konflik, yaitu terutama konflik antara Khalifah Ali dan juga putranya yaitu Hasan dengan pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah. Kenapa kok adanya konflik? Karena adanya pengkhianatan perjanjian antara Khalifah Ali, antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, antara putranya Ali dengan Muawiyah. Akhirnya terjadilah perang sivil, kemudian peristiwa Tahkim Daumatul Jandal dilanjutkan dengan Amul Jamaah yaitu tahun persatuan. Yang selanjutnya adalah munculnya kekuatan baru. Kekuatan ini bersumber dari keturunan
Abbasi. Yang dimaksud dengan Abbasi di sini adalah Abbas, Sayyidina Abbas, paman dari Nabi. Kemudian selain itu, setelah munculnya kekuatan baru, yaitu juga berakhirnya dinasti Umayyah, yaitu dengan terbunuhnya khalifah yang terakhir, yaitu Marwan II. Itulah sedikit tentang runtuhnya dinasti Umayyah atau sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Dan sekarang kalian silahkan mengerjakan tugas SKI dari 2 sebagaimana yang tertera berikut ini. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dan berdoa semoga MTS Al Muslihun Telogo menjadi madrasah